Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Taqriratus Sadidah yang dikarang oleh As-Sayyid Al-Ustadz Hasan bin Ahmad Al-Kaf ketika beliau mengaji dari kitab Zubat dengan Al-Imam Al-Alamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait rahimahumullahu ta'ala. Nah, kemudian kita sudah memasuki masalah aniyah. Masalah aniyah atau masalah wadah. Nah, ini wadah ini apa? Penting juga kita ketahui karena kita akan membutuhkan wadah dalam hal apapun. Kita mau makan, kita mau minum, kita mau wudhu, nah, kita mau ya apa saja, kita membutuhkan wadah untuk itu. Nah, kemudian setelah itu kita membahas juga masalah tentang wadah dari emas ataupun perak, hukumnya. Wadah dari emas ataupun wadah dari perak. Lantas kita memasuki masalah babul ijtihad. Ijtihad ini berarti kita memilih, berusaha untuk memilih di antara dua. Ya, memilih sesuatu di antara dua agar supaya kita bisa memakai salah satu yang kita anggap bahwa itu suci. Ya, di antara dua benda, baik itu air ataupun memilih sesuatu yang satu halal, yang satu kelihatan halal atau tidak, tapi kita tidak jelas yang mana yang halal, mana yang haram. Ini juga sama. Ya, kalau kita tidak jelas mana yang halal, mana yang haram, ini juga kita memilih atau ijtihad tadi ya. Ya. Kemudian dikatakan, ya, bentar, mana tadi anunya? Nah, kemudian kita membahas masalah badrul majhud fi tahsil maksud wa yuradifuhu al-tajarri wa tawakhi. Nah, maksud ijtihad itu adalah berusaha untuk sesuai dengan kemampuan ya, berusaha sesuai dengan kemampuan kita untuk mencapai satu tujuan. Jadi kita berusaha semaksimal kita dengan pengetahuan kita mana yang halal, mana yang haram, atau mana yang suci atau mana yang tidak suci. Misalnya ayyashtabiha alaihi ma'ani ahaduhuma tahirun wal akharu mutanajisun au thawbani au ina'ani au makanani fayastahidu fi ma'rifati tahir minhuma. Misalnya adalah ada dua air, yang dua air ini salah satunya itu suci tapi salah satunya itu terkena najis, tapi kita tidak tahu, semuanya sama, dua-duanya sama. Jadi kita tidak bisa melihat tandanya, tidak kelihatan tandanya, tidak kelihatan apa-apanya, dua-duanya sama, tapi kita tidak tahu yang satu suci, yang satu kena najis, kena kencing sedikit tadi, cuma tidak tahu yang mana. Nah, ini kita diperlukan ijtihad di situ. Atau baju yang satu najis, yang satu tidak, tapi tidak tahu yang mana, lupa. Dan kita lihat tanda-tandanya tidak ketemu. Yang mana dari baju ini yang najis? Tadi saya gendong anak, kemudian kena najis. Tapi yang mana yang najis tidak tahu. Ya. Yang najis yang mana? Baju yang mana? Tadi anak pakai baju misalkan sama-sama putih. Tapi yang baju yang mana yang kena najis atau kena muntahan anak kecil, setelah dia bau satu-satu, tidak kelihatan baunya, tidak ada rasanya, tidak ada warnanya, maksudnya tidak ada tanda-tanda najis, maka dia memilih salah satu di antara kedua ini. Dan ketika dia sudah milih satu, maka yang satunya menjadi najis. Yang satunya tidak. Cuman kalau orang yang seperti itu, ketika dia ragu, kemudian dia berusaha ijtihad dan memilih salah satu, maka orang tersebut kalau sholat pakai air itu atau sholat
pakai baju tersebut, maka sholatnya sah, tapi dia tidak bisa jadi imam. Ya. Sama orang kalau ijtihad dengan kiblat juga, itu ijtihad kan, kiblat mana arahnya. Misalkan dia di hutan atau di mana, dia bingung mana arah kiblat. Nah, kemudian au inaani, atau dua wadah, atau dua tempat makanan. Maka dia berijtihad memilih salah satu di antara kedua hal itu, mana yang suci atau mana yang halal. Kalau dua-duanya serupa, tidak ada tanda-tanda. Tapi kalau salah satunya ada tanda, loh ini baunya lebih pesing, oh ya ini dong. Itu tidak usah pakai ijtihad, sudah jelas. Kemudian dikatakan syurutu jawazil ijtihad arba'atun. Syarat diperbolehkannya ijtihad itu ada 4. Ya, syaratnya yang pertama ayyakuna indahu ma'un au nahuhu tahirun biyakinin. Ai ghairul mustabih fihima. Wa amma idza lam yakun indahu fayajibul ijtihad. Syarat diperbolehkannya atau jawaznya ijtihad itu ada 4. Yang pertama ayyakuna indahu ma'un au nahuhu tahirun biyakinin. Dia punya air, ada air yang dia yakini itu suci. Ya. Jadi dia ada air dan yakin itu suci, dan ghairul mustabih fihima, dan di dua air ini tidak menyerupai, dalam arti tidak perlu ijtihad lah, dia yakin ini yang ini air suci, yakin, tapi yang satunya saya tidak yakin. Nah, yang satunya saya tidak yakin, ada 2 ember air, yang satu saya yakin ini suci, yang satu saya ragu, ya sudah yang suci ini yang dipakai. Beda kalau misal wa amma idza lam yakun indahu fayajibul ijtihad. Kalau dua-duanya dia ragu, yang mana yang suci? Ya paham ya? Jadi ada 1 ember, ada lagi 1 ember, ada 2 ember. Yang satu yakin suci. Tapi yang satu dia ragu. Apakah ini suci apa tidak? Maka dia tidak perlu ijtihad, tapi kalau dia ijtihad boleh. Dilihat ini kira-kira suci apa diselidiki atau dilihat dengan mata telanjang atau bagaimana, apakah ada tanda-tanda najis atau tidak. Nah, kalau dua-duanya yang dia ragu mana yang najis, maka wajib hukumnya untuk ijtihad dan memilih salah satu ketika tidak ada tanda-tanda najis di keduanya. Kemudian yang kedua ta'addudul mustabih. Ta'addudul mustabih fihi fa idza lam yata'addad fala yajuzul ijtihad kan najasa allati waqa'at ala thawb wa juhila mahalluha fa yajibu hina idzin ghuslu thawbi kullihi. Ta'addudul mustabih. Jadi ada berjumlah, bukan cuma satu. Kalau ada 1 ember saja dan dia ragu kesuciannya, maka beda dengan tidak perlu ijtihad kalau seperti ini, karena sudah dianggap ini tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, fa idza lam yata'addad fala yajuzu ijtihad. Kalau tidak berjumlah atau jumlahnya cuma 1, maka tidak perlu ijtihad. Tidak perlu memilih karena cuma 1 jumlahnya. Kan najasa allati waqat ala thawb wa juhila mahalluha fayajibu hina idzin ghuslu thawbi kullihi. Seperti baju yang kita pakai ini tadi kena najis tapi lupa sebelah mana najisnya. 1 baju. Kayaknya yang kena najis itu apakah yang di lengan, ataukah yang di bagian dada, ataukah yang di bagian saku. Dia tidak tahu, bingung, lupa. Nah, karena cuma 1 baju dan dia tidak tahu di mana tempat najisnya, maka semuanya dianggap najis karena hanya 1 baju. Ada 1 ember, dan 1 ember ini dia melihat ada najis yang di situ, tapi tidak kelihatan najis ini tadi, tidak ada bau dan rasanya, maka dianggap semuanya najis. Tidak bisa dia memakai air tersebut untuk bersuci. Kalau cuma 1, maka itu kalau ijtihad itu lebih dari 1 yang pasti kan. Kemudian yang ketiga wa an yakuna lil alamah fihi majal, ay yumkin ma'rifatu tahir minal mutanajis au ma'rifatul ladzi yahullu minal ladzi yahrum bi alamatin. Yang ketiga dia mempunyai pengetahuan, dan mempunyai pengetahuan dalam arti memungkinkan dia untuk membedakan mana yang suci mana yang najis. Walaupun dua-duanya sama,
sifatnya sama, air itu sama-sama bening, tidak ada bau, tidak ada rasa, tapi memungkinkan bagi dia untuk melihat tanda-tanda kecil, misalkan ya, tadi kelihatan ada anjing kencing, cuman dari jauh. Nah, anjing ini kencingnya itu di salah satu ember, tapi kita tidak yakin ember yang mana. Ketika kita dekati, misalkan di situ ada 2 ember, kita dekati, tidak ada baunya. Ya, kencingnya tidak ada baunya. Maka kita istihad, kita melihat tanda-tanda di situ. Misal, oh air yang di sini bergerak, yang ini tidak. Kalau bergerak berarti dia habis kejatuhan sesuatu atau benda cair yang lain atau benda yang lain. Berarti ini yang najis, ini yang enggak. Kayak gitu contohnya. Ya. Jadi kelihatan dari jauh ada anjing kencing di ember tapi tidak tahu ember yang mana, maka dilihat tanda-tanda seperti itu. Dan dia mengetahui tanda-tandanya. Jadi gampang, ngitungnya gampang, melihatnya gampang. Dan juga mengetahui tentang mana yang halal dan mana yang haram. Apabila faidza lam yumkin fala yajusul ijtihad. Kan ishtabahat mahrumuhu bi ajnabiyati mahsuratin fala yajuzu lahu nikah min ihdahunna. Tapi kalau dia tidak bisa ijtihad, ya, fa idza lam yakun fala yajuzul ijtihad, maka kalau tidak bisa, maka tidak bisa membedakan, maka tidak bisa ijtihad, tidak bisa melihat tanda-tanda, maka tidak bisa ijtihad. Ya, dia harus memperkirakan entah dengan tadi itu dengan riya atau dengan apa. Nah, kemudian begitu juga kalau dia ada keraguan mau nikah misalkan ya, mau nikah di satu desa. Cuman dikatakan sama orang-orang di desa itu ada saudaramu. Dulu ayah kamu menikah di situ. Tapi yang mana enggak tahu. Punya anak sudah terputus gitu ya, nasabnya sudah enggak tahu kemana. Dia cari-cari informasi enggak tahu, mungkin ibunya sudah meninggal. Tapi yang pasti di desa itu ada perempuan dan perempuan itu saudarimu. Yang mana? Tidak tahu. Dia cari-cari informasi tidak tahu. Maka bagi dia haram hukumnya untuk menikah di desa tersebut. Ya. Ada lagi ulama yang mengatakan boleh menikah di desa itu dengan perempuan mana saja kecuali satu orang perempuan. Dalam arti dia bisa milih sampai aja dia nikahi kecuali satu. Jadi kalau dia tidak tahu dan tidak yakin mana saudaranya. Bisa terjadi loh gitu. Bisa terjadi tuh. Kalau misalkan orang tuanya menikah, ayahnya menikah lagi tapi tidak ngomong. Hingga akhirnya punya anak dan orang tuanya meninggal. Itu kalau bahasa Jawanya itu kepaten obor katanya. Ya, kepaten obor. Jadi terputus sudah. Terputus silaturahmi hingga tidak tahu, tidak jelas. Dan banyak kasus juga ternyata ada orang nikah ternyata saudaranya sendiri. Nah, maka itu kalau dia meragu di desa itu ada saudaranya tapi tidak tahu yang mana, maka ijtihad tadi. Nah, kemudian kalau misalkan di antara dua ini ada saudaramu tapi yang mana tidak tahu, maka dia tidak boleh menikah salah satu. Nah, kalau dia menikah, jadi ya repot juga, ribet ya. Kemudian fala yajuzu nikah min ihdahunna. Itu kalau dia bisa menghitungnya, tapi kalau misalkan satu desa orangnya 100 lebih. Di antara 100 ini ada saudaramu, yang mana? Bingung kan? Terus gimana kalau begini? Maka acak. Ya, atau mungkin dia bisa berijtihad dengan face mukanya mungkin, atau oh ini mukanya kayak mirip-mirip ada ayah saya dulu ya gitu. Ya, ada mirip-mirip ayahnya atau mirip-mirip oh ini kayak mirip-mirip saya dulu. Nah, kayak gitu ya, mau enggak mau. Nah, kemudian yang keempat, syarat diperbolehkannya ijtihad ayyakuna likulli minal mustabih al mustabah. Likulli minal mustabah fihi aslun fit tadhhir awil hil. Ay ayyakuna aslu kulli minal mustabah fihi tahiran aw halalan. Fala yasiu idza kana aslu najisan kabaulin khalisin au muharraman kal maitatin. Jadi boleh ijtihad ini kalau di dua benda dua ember atau lebih atau dua baju atau lebih
itu asalnya suci atau halal. Asalnya. Cuman ragu di kena najisnya yang mana. Asalnya suci, maka itu boleh. Tapi kalau falayase idakana asluhu najisan kabolin khalisin. Tapi kalau asalnya ini kencing, dia ragu ini memang kencing. Jadi ragu antara air dengan kencing. Ragu air, mana yang air, mana yang kencing. Mungkin kencingnya tidak ada baunya, tidak ada warnanya, murni air gitu aja, mungkin ya. Dan dia ragu mana yang air, mana yang kencing. Ini tidak sah untuk beristihad, dua-duanya dianggap najis. Kenapa? Karena asalnya ini sudah asal najis. Ya, beda dengan ini dua-duanya asalnya air, tapi yang mana kejatuhan kencing? Nah, beda kan? Karena asalnya suci, maka istihad kalau di situ. Nah, kemudian syurutu wujubil istihad thalatha. Nah, ini syarat wajibnya sekarang. Tadi syarat jawaznya diperbolehkan. Nah, syarat wajibnya alla yakuna indahu tahirun biyakin. Kalau dia tidak mengetahui mana yang suci dengan yakin. Di antara dua ember ini mana yang suci? Di antara dua sarung ini mana yang suci, mana yang najis? Dia tidak yakin, maka dia wajib istihad kalau posisinya mepet waktu mau sholat. Ya, dengan bau atau dengan ya dipandang ada bercak atau apa najis. Yang kedua, wa alla yablughal ma'u bil khalt kullataini wa la yataghayyur. Dan yang kedua, syarat wajibnya istihad kalau dua benda ini andai kata dicampur, dua air ini, andai kata dia punya dua ember air tapi dia ragu mana yang suci, mana yang najis, yang terkena najis, dua-duanya dia yakin bahwa dua-duanya ini suci, tapi ada salah satu yang kena najis. Anaknya misalkan ngomong sama bapaknya, "Pak, tadi saya di kamar mandi kencing masuk ke ember." Kencingnya, ember yang mana? Nggak tahu yang mana. Ya, nggak tahu yang mana, yang ini apa yang ini. Sama-sama embernya warna hitam. Ya. Siapa? Nah. Ketika dia ragu, yang mana ini ya? Anaknya juga lupa, nggak tahu lupa. Nah, maka kalau dicampur keduanya ini kurang dari 2 kula. Kalau kecampur kurang dari 2 kula, maka wajib dia istihad. Tapi kalau dicampur lebih dari 2 kula dan tidak berubah air tersebut, maka campur aja, selesai. Kalau kecampur lebih dari 2 kula, tidak lagi menjadi najis. Kan sudah kita bahas sebelumnya di bab air, kalau air sedikit kena najis, kemudian ditambahi dengan air yang lain hingga melebihi 2 kula dan tidak berubah warna, bau dan rasanya, maka menjadi suci kembali. Kan sudah kita bahas seperti itu kemarin itu. Nah, kemudian yang ketiga, wa ayyadhiqal waqt. Waktunya tidak mepet. Kalau mepet waktu maka wajib istihad. Ya sudah mepet waktu. Ya, waktunya sudah hampir-hampir maghrib gitu atau hampir-hampir ini, dia bingung mana yang 2 sarung ini yang suci dan dia tidak punya yang lain. Ya, dia tidak punya alternatif yang lain. Kalau dia alternatif lain, dia alternatif yang lain. Kalau tidak, maka dia milih di antara 2 sarung tersebut dengan tanda-tanda baik dengan penciuman atau penglihatan, maka dipilihlah salah satu dengan mungkin ada tanda sedikit, oh ini ada kayak bercak titik. Ya. Maka ini yang dipilih menjadi najis, ini yang tidak. Kemudian ada beberapa masailun fil ijtihad, ada beberapa masalah di ijtihad. Dikatakan idza ishtabaha alaihi ma'un tahirun bima'in wardin fala yajuzul ijtihad fa yatawadda min kulli minhuma fayasihul wudu'u bi ahadima wa yughtafaru adamul jasmi bin niyat. Ada 2 ember air suci mensucikan, tapi salah satunya kejatuhan air mawar tapi tidak berbau. Air mawar, ya, air minyak wangi mawar itu, makward. Kalau di Hadramut itu ada namanya makward memang. Kalau di sini mungkin enggak ya. Jadi kejatuhan minyak wangi atau kejatuhan teh lah, katakan teh atau mungkin kopi mungkin, tapi tidak merubah air itu.
Dan air ini sama-sama kurang dari 2 kula. Yang mana? Yang kejatuhan ini yang mana? Dia bingung. Ya. Apakah yang ini apa yang ini? Maka fala yajuzu ijtihad, maka tidak boleh ijtihad. Kenapa? Karena tercampurnya dengan benda suci. Ijtihad itu kalau tercampurnya atau kita menyangka salah satu najis. Kalau kita menyangka salah satunya itu terkena benda suci atau airnya menjadi suci tapi tidak bisa mensucikan, maka tidak perlu ijtihad. Ya. Apa yang harus dia lakukan kalau tidak ada air lain ya? Fayatawaddo' min kulli minhuma, maka dia wudhu di sini dan wudhu di sini. 2 ember ini dipakai buat wudhu. Wudhu selesai, ini wudhu lagi selesai. Wa yuktafar adamul jasmi bil niyah. Dan kalau niatnya ma'fu sudah yang di awal. Tapi kalau dia ragu ya dia wudhu di sini dengan 2 niat. Itu. Nah, kemudian idashtabaha alaihi, yang kedua. Idashtabaha alaihi ma'un tahirun bi baulin. Fala yajuzul ijtihad fa yurikuhuma au yakhlituhuma. Thumma yatayammam wa inna ma yaf'alu dzalika li anna tayammama la yasihhu ma'a wujudil ma'. Wala naqulu yatawadda min kulli minhuma li'anna fihi tadammukhan bin najasa wa huwa haram. Masalah yang kedua beda lagi. Apabila air yang suci mensucikan itu kita meragukannya itu dengan kencing yang tadi kita bahas tadi ya. Kita ragu terhadap 2 air ini, mana yang kencing, mana yang air murni. Kita yakin ini adalah kencing, salah satunya, salah satu dari 2 air ini adalah kencing. Air kencing, salah satunya air murni. Air suci mensucikan, tapi salah satunya air kencing. Beda dengan tadi, kita yakin dua-duanya air suci, tapi salah satunya kena najis. Nah kalau ini enggak, yang satu kencing, yang satu suci, yang satu air suci mensucikan, tapi kita enggak tahu yang mana antara kencing ini dengan air suci mensucikan yang mana, karena menyerupai semua dengan sifatnya. Kalau seperti itu maka juga fala yajuzul ijtihad, tidak boleh ijtihad. Kenapa? Karena asal hukumnya najis. Ijtihad itu di asal hukum yang suci, maka berijtihad ketika kita ragu kenajisan terhadap salah satu di antara 2 atau lebih benda atau air. Terus bagaimana caranya? Fayurikuhuma, buang atau dicampur hingga menajiskan semuanya. Buang dua-duanya atau dicampur menjadi najis semuanya. Tsumma yatayammam, kemudian bertayamum. Ini kalau tidak ada air lain, hanya ada air itu aja. Kenapa kok harus dibuang? Karena kalau tidak dibuang maka tidak sah tayamum. Dengan adanya air yang kemungkinan suci, kemungkinan najis tadi, salah satunya adalah kemungkinan suci, tapi kita tidak tahu yang mana, maka tidak sah tayamum dengan adanya air tersebut. Harus dibuang airnya. Itu posisi kalau memang airnya cuma satu-satunya, cuma itu tok. Bukan airnya banyak. Ya. Kalau airnya banyak ya tidak usah ijtihad. Tinggal ngambil yang lain, yang ini buang aja dua-duanya. Dan tidak tayamum karena masih banyak air. Nah, kenapa kok tidak wudhu di antara salah satu di antara keduanya seperti yang tadi? Beda kasus, kalau yang tadi kan suci tapi tidak mensucikan. Bendanya suci tapi tidak mensucikan. Nah, yang ini, yang satu suci mensucikan, yang satu najis. Dan hukum talatoh atau yatadammah bin najasah, hukumnya adalah haram. Kita megang najis tanpa hajat, ini hukumnya haram. Kita nyentuh najis tanpa keperluan, tanpa udzur, itu hukumnya adalah haram. Ya, senang-senang megang darah atau megang kotorannya sendiri, ini hukumnya adalah haram. Nah, kemudian yang berikutnya idastaba alaihi inaan. Tsumma tabayyan lahu tahur. Ya. Dua wadah menyerupai. Dua wadah ini serupa. Kemudian tsumma tabayyan lahu taharatu ahadihima bi alamatin ista'malahu wa sunnalahu iraqatul akhar. Kemudian dia melihat tanda-tanda salah satu di antara 2 benda ini tadi atau 2 wadah ini adalah suci. Yang satu enggak.
Dia lihat, oh tandanya ini suci. Maka dia pakai yang suci dan sunnah untuk membuang yang satunya. Kenapa kok harus dibuang ini? Karena fa'idza lam yurikhu, apabila tidak dibuang yang ini, wa dakhala waktu sholatin ukhra, dan masuk sholat yang berikutnya dia mau wudu, wajib istihad lagi, diteliti lagi. Ya, tapi kalau ini sudah dibuang, enggak, sudah cukup pakai ini aja. Fa'in wafaqa istihadu tsani lil awal umila bihi wa amma idza khalafahu fayurakihuma. Tapi kalau misalkan yang dia istihad yang kedua ini tetap yang satunya, ya sudah pakai. Ya. Tapi apabila ternyata kayaknya bukan yang ini ya. Kayaknya yang ini, yang satunya. Ya, yang satunya yang kanan kayaknya, bukan yang kiri tapi yang kanan. Kalau seperti itu bagaimana? Maka dua-duanya dibuang. Jadi tadinya istihad yang satu, yang kiri, ya yang kiri. Dan dia pakai yang kiri untuk wudhu dan dia sholat. Kemudian datang waktu sholat dan dia wajib wudhu lagi karena batal. Dan ini belum dibuang yang kanan, maka dia istihad lagi. Tadi yang kiri kan, ini yang kanan. Nah, setelah istihad lagi dan dia jatuh istihadnya dengan telitian, dengan dia melihat, berusaha meyakinkan, dan ternyata keyakinan jatuh yang ke kiri, ya sudah, tidak masalah karena sama kan. Nah, tapi kalau ternyata sebaliknya jatuh ke yang kanan, kayak yang kanan bukan yang kiri tadi, maka dua-duanya tidak bisa dipakai, dua-duanya dibuang. Kemudian wa yatayammam, dan tayamum, wa yusalli wala i'ada alaihi wala yanqudul istihad tsani wal istihadul awal, dan ketika dia tayamum maka tidak wajib untuk menggodok tayamumnya, sholatnya tadi, sholat yang dilakukan dengan tayamum. Dan istihad yang pakai kiri tadi yang pertama itu tetap sah, walaupun terbatalkan dengan istihad dengan air yang di kanan tadi. Maka itu sunnahnya, setelah dia istihad di antara kedua air tersebut, dia yakin di yang kiri, maka yang kanan dibuang. Atau dia yakin yang kanan, maka yang kiri dibuang. Itu caranya. Kemudian wajibu istinja alal basir in qadara alaihi wa ila taglid wa ila falahu taglid. Wajib istihad bagi orang yang bisa melihat normal, kalau dia mampu untuk istihad. Kalau dia tidak mampu istihad, dia bingung, maka falahu taglid, boleh taglid setelah dia tidak mampu. Tapi ya, wa yajuzu lil amal qadiri wa la yajibu alaihi bal lahu taglid. Kalau bagi orang buta boleh dan tidak wajib untuk istihad, malah boleh untuk langsung taklid kalau bagi orang buta. Kalau dia mampu istihad, dia istihad. Mungkin biasanya orang buta itu lebih tajam penciumannya daripada orang-orang yang tidak buta. Biasanya seperti itu. Allah memberikan kelebihan ketika Allah mengambil kekurangan, maka Allah melebihkan yang lainnya di antara hamba-hambanya, subhanallah. Nah, kemudian idza akhbaru, yang kelima, idza akhbarahu bi tanajusi al-mustabah fihi thiqatun wa bayyana al-sabab tamadahu wa kadzalika idza kana faqihan muwafiqan li madhhabihi wa illam yubayyin sabab. Apabila ada orang yang ngasih tahu jangan pakai yang itu, jangan pakai ember yang kanan. Kenapa? Yang kanan itu najis. Ya. Dan fihi thiqah, orang ini thiqah, dapat dipercaya, wa bayyana sabab, dan dia menjelaskan sebabnya. Jangan pakai yang kanan karena itu tadi ada kucing kencing di situ atau anjing kencing di situ. Harus dijelaskan sebabnya, maka tamadahu, maka kita mempercayainya. Orang yang thiqah, dia mengatakan salah satu, misalkan yang kanan najis. Kenapa? Oh, yang kanan najis karena ada kencing. Tadi ada yang kencing di situ atau ada anak kecil kencing di situ. Udah, harus menjelaskan sebabnya. Maka kita wajib percaya. Wa kadzalika, dan begitu juga idza kana faqihan, orang faqih muwafiqan li madhhabihi, yang semadzhab dengan kita. Ada orang faqih yang semadzhab dengan kita. Ada orang faqih yang semadzhab dengan kita, ya. Kemudian dia ngasih tahu jangan pakai yang kanan. Kenapa? Enggak pakai nanya, enggak pakai menjelaskan. Ya, enggak pakai wa illam yubayyin sabab, enggak pakai menjelaskan, asal kita tahu orang ini faqih, alim,
dan dia satu mazhab dengan kita, maka kita wajib mempercayainya. Kalau yang beda mazhab dengan kita, maka kita tidak wajib mempercayainya. Kenapa? Karena perbedaan mazhab juga ada perbedaan masalah najis. Menurut mazhab kita najis, mazhab yang lain ada juga yang tidak najis. Ada beberapa contoh. Ya. Jadi ada beberapa khilaf masalah najis. Kemudian, nah ini bait yutaharrul asbah dzahiri wa yutaharrul istibahi tahiri binajisin walau li'ama qadiri lal kummi wal bauli maitatin wa ma wardin wa khamrin dari udnin mahrama. Ma'nal bait tsani la yajusul izdiyad fi al-kum. Nah, istihad tidak diperbolehkan di beberapa hal. Yang pertama, al-kum ini nih. Lengan baju. Kita tidak tahu yang lengan baju yang mana yang najis. Nah, ini. Kemudian wal mustabih bil baul, yang tadi ya, kencing tadi. Jadi kalau sesuatu menyerupai kencing, tapi kita tidak tahu yang mana yang kencing, mana yang bukan. Wal mustabih bil maitah, bangkai, karena asal hukumnya sudah najis. Ini jelas bangkai, ada yang bangkai, tapi kita tidak tahu yang mana tadi yang bangkai. Tapi kita yakin ada yang bangkai, tapi tidak tahu yang mana. Ya. Beda dengan kita tahu ada yang binatang kurban, tapi kita tidak tahu apakah ada yang bangkai apa tidak. Tapi katanya ada yang bangkai, tapi tidak tahu yang mana. Paham ya? Asal hukum. Jadi kembalinya ke asal hukum. Asal hukumnya najis, asal hukumnya haram. Kemudian bima'i warad tadi sudah juga dibahas. Wala mustabi bima'i warad li'annahu laisa lahu aslun fit tadhhir. Kemudian wala mustabi bil khamr li'annahu laisa lahu aslun fit tadhhiri wal hil. Ya, khamr juga. Wala mustabi bidaril utni. Bidaril utni itu apa namanya, susunya keledai. Haram, susu keledai itu najis. Li'annahu laisa lahu aslun fil hil. Wala mustabi bil mahram li'annahu laisa alama fi majal. Nah, ini sudah kita bahas tadi yang sebelumnya. Jadi masalah istihad atau memilih di antara salah satu di antara keduanya mana yang mau dipilih. Nah, kemudian insya Allah besok akan kita lanjutkan tentang bab siwak. Nah, bab siwak. Dan biasanya sekarang ini waktu Ramadan ini banyak orang-orang yang memakai siwak untuk taraweh. Maka ini perlu kita kaji. Walaupun sebetulnya harusnya setiap sholat ya kita siwakkan. Kalau yang punya siwak. Dan kalau tidak punya siwak ada beberapa alternatif lain selain siwak. Ya, nanti yang kita akan kaji insya Allah besok jam 8.15 ya, jam setelah taraweh. Jam 8.15 atau jam 8.20 malam insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Fatihah bin Allah faqina fid din wa min hadikum salih wa man asafuna salihun sallallahu alaihi wa sallam hadatin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.